Halo, selamat siang sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Ini adalah rangkaian video pertama dalam mengenal kripto. Ya, jadi buat teman-teman yang masih awam dengan kripto itu apa, ya di video ini saya akan coba jelaskan dan semoga teman-teman bisa paham ya kripto itu apa. Nah, kripto itu adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat dan mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset gitu. Itu secara pengertian di Wikipedia ya, teman-teman. Kemudian mata uang kripto pertama yang ada di dunia itu adalah Bitcoin ya teman-teman. Bitcoin adalah yang pertama. Setelah itu diikuti oleh banyak koin-koin yang lain gitu. Kemudian setelah teman-teman tahu tentang kripto gitu ya. Kalau kripto itu adalah aset digital. Teman-teman juga harus tahu di kripto tersebut, aset digital tersebut ada dua jenisnya teman-teman. Ya, yang pertama itu bisa disebut dengan koin ya, dan yang kedua itu disebut dengan token. Koin itu aset kripto apabila dia sudah menggunakan blockchain, ya sudah punya blockchain sendiri. Misalnya nih Bitcoin ya, kita lihat di sini ada gambar Bitcoin. Bitcoin dia punya blockchain sendiri, kemudian Ethereum dia sudah punya blockchain sendiri namanya ERC. Kemudian ada BNB dia juga sudah punya blockchain sendiri, itu artinya dia disebut dengan koin. Tapi aset kripto yang belum punya blockchain itu disebut dengan token. Contohnya Shiba Inu, ya dia numpang di jaringan Binance Smart Chain, di jaringan ERC Shiba Inu. Kemudian ada Baby Doge ya, koin-koin token-token meme yang terkenal. Baby Doge Coin dia numpang di jaringan Binance Smart Chain. Di situ disebut dengan token. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Oke, kalau sudah paham perbedaan koin kemudian token, kita lanjut ke market teman-teman. Market crypto. Kita cari market crypto. Nah, market crypto sendiri teman-teman, ya itu ada dua jenisnya teman-teman. Ya, market crypto itu ada dua jenisnya. Yang pertama, market crypto itu disebut dengan CEX, Centralized Exchange, dan yang kedua itu disebut dengan DEX, Decentralized Exchange ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu itu apa CEX ya, saya akan ketikkan di sini. Mungkin teman-teman nggak jelas ya suara saya dengarnya ya. Akan saya carikan di Google supaya teman-teman tahu gitu. Nah, kita di sini bacakan pengertiannya ya teman-teman. Oh, nggak ada pengertiannya ya. Oh, di sini. Oke, saya bacakan aja ya teman-teman. Ini dari Google ya teman-teman. Centralized exchange itu disebut dengan CEX, yang mungkin merupakan jenis cryptocurrency exchange yang paling populer dan paling banyak diketahui oleh hampir semua orang yang sudah terjun dalam dunia kripto. CEX merupakan platform pertukaran atau perdagangan cryptocurrency yang diatur oleh sebuah perusahaan organisasi pusat untuk memberikan tempat pertemuan orang-orang yang ingin saling menukarkan kriptonya. Nah, di sini contohnya adalah Indodax, Binance, dan OKEX di situ teman-teman. Jadi Binance, Indodax, toko kripto, kemudian OKEX, Get.io itu disebut dengan CEX ya, artinya Centralized Exchange. Kemudian kelebihan kekurangannya. Nah, kelebihannya volume perdagangannya lebih tinggi dibandingkan dengan DEX ya teman-teman. Kemudian liquidnya tinggi, kemudian perdagangannya fiat dan cryptocurrency, dan fungsionalitasnya tinggi. Kekurangannya lebih rentan terhadap peretasan dibandingkan dengan DEX. Itu kekurangannya teman-teman. Jadi sih lebih aman DEX ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini DEX juga nggak aman ya teman-teman. Banyak yang namanya peretasan sekarang di DEX, terutama di Trust Wallet ya teman-teman. Kemudian di bawah peraturan pemerintah dapat ditutup, benar sekali. Seperti Binance ya, Binance itu ditutup di Indonesia. Jadi kita nggak bisa akses di web kayak Google Chrome itu nggak bisa. Tapi kita bisa akses Binance itu di aplikasi. Diatur secara terpusat, kemungkinan scam dari pihak ketiga bisa jadi ya teman-teman. Itu kekurangannya. Kemudian decentralized exchange ya, decentralized exchange merupakan evolusi dari centralized exchange yang sudah sepenuhnya mengusung konsep dari blockchain, yaitu desentralisasi. Jenis exchange ini tidak bergantung pada perusahaan atau layanan untuk mengontrol aset para pengguna.
Sebaliknya, perdagangan atau transaksi dikendalikan oleh proses otomatis yang dijalankan dengan kontrak pintar, smart contract. Perdagangan ini dikatakan sebagai peer to peer atau pengguna to pengguna. Jadi pasti kalau teman-teman beli token di DEX kayak Trust Wallet itu pasti teman-teman pakai smart contract ya. Tapi kalau kita beli token di Get.io, dicek misalnya di Get.io atau di Binance, mana pernah kita akan copy smart contract. Itu perbedaannya. Nah, contoh DEX yang paling terkenal di situ ada Poloniex, kemudian Neudex, kemudian Switcho Network, kemudian yang paling terkenal itu adalah Trust Wallet sama MetaMask ya. Kemudian ada SafePal, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman tahu market ya, kita akan lanjut ya, kenapa teman-teman harus investasi kripto. Ini alasannya. Ya, kita teman-teman harus tahu kenapa harus investasi kripto. Saya akan bacakan ya investasi itu dari Google aja langsung ya. Investasi itu adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan menyimpan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai. Nah, jadi kita berharap kita beli aset kripto itu di masa depan harganya naik, teman-teman. Nah, di kripto sendiri itu ada dua jenis investor, teman-teman. Yang pertama itu namanya trader, yang kedua namanya holder. Trader beli, dia jual, beli, jual, beli, jual. Asal dapat untung dia jual. Ini berbeda dengan konsep holder. Holder beli, lupakan, ya, sampai targetnya tercapai. Itu holder. Baru dia jual kalau targetnya sudah tercapai. Misalnya Shiba Inu targetnya $1. Setelah $1 baru dia jual. Sebelum tercapai dia nggak akan jual. Itu nama holder. Jadi ada dua jenis ya, teman-teman. Nah, sekarang silahkan tentukan apakah Anda itu adalah seorang trader atau Anda adalah seorang holder. Kemudian, kenapa Anda harus investasi tadi itu ya? Pengertian investasi itu ya. Kemudian, kenapa harus investasi adalah harapannya peningkatan nilai, teman-teman, karena kita di masa depan itu nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya, kalau kita tidak punya simpanan dari sekarang, ya kita tidak akan punya masa depan yang baik gitu ya. Jadi kita harus biasakan menabung. Nah, buat teman-teman yang pengen menabung, saya sudah siapkan beberapa instrumen investasi yang pernah saya pakai. Ya, yang pernah saya simpan ya, yang pernah saya gunakan. Ya, pertama itu pasti emas ya. Saya pertama kali itu nyimpan emas, teman-teman. Dan saya berpikir-pikir bahwa kalau saya nyimpan emas nggak akan kaya-kaya. Karena emas itu tidak akan membuat kalian kaya, tidak akan membuat kita kaya. Tapi emas itu adalah untuk melindungi kekayaan. Jadi kalau kita belum kaya, kita nggak akan bisa kaya. Karena dia itu fungsinya untuk melindungi kekayaan. Saya akan contohkan di sini ada grafik harga emas dari tahun ke tahun dari goldprice.org. Ya, itu tahun 2012 emas itu di harga 500.000 per gram. Kalau Anda beli 500.000 emas di tahun 2012, whole sampai sekarang emasnya kemudian Anda jual di tahun 2021, ya maka Anda cuma dapat untung sekarang itu harganya 900 ya. Maka Anda cuma dapat untung 400.000 whole selama 10 tahun. Bayangkan 10 tahun cuma dapat untung 400.000. Itu kalau emas. Ya. Keuntungannya resikonya kecil di sini, teman-teman, karena emas nggak mungkin turun, nggak mungkin turun terlalu dalam ya, itu keuntungannya. Tapi kekurangannya ya naiknya sedikit, itu emas. Kemudian setelah emas saya juga pernah bermain reksadana, teman-teman. Reksadana yang pertama saya main itu saya bermain di Bareksa, kemudian saya pindah ke Bibit juga ya, di tempat belinya gitu. Dan salah satu portofolio yang pernah saya beli itu adalah BNP Paribas ya, teman-teman. BNP Paribas ini aset reksadana saham, teman-teman. Jadi reksadana itu ada yang reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana saham. Ya, dan ini adalah reksadana saham. Kita bisa lihat di sini dari candles per tahun ya, teman-teman. Cuman di sini saya nggak muncul ini ya per tahunnya. Kita lihat dari Bareksa aja di sini datanya, teman-teman. Di sini aja ya. Jadi selama 5 tahun terakhir ya asetnya itu minus 2%, teman-teman. Ya, untuk aset investasi yang ini. Kemudian selama 3 tahun itu minus 1%, selama 1 tahun itu naik 13%. Ya, di sini intinya nggak terlalu tinggi lah gitu ya. Cuman buat teman-teman yang pengen investasi di Bareksa, di reksadana,
ya, itu peluang returnnya lebih tinggi daripada emas dan resikonya lebih besar daripada emas gitu teman-teman. Ya, resikonya lebih besar dari emas ya. Kemudian untungnya juga lebih besar daripada emas. Setelah reksadana, Anda juga harus tahu instrumen investasi yang ketiga selanjutnya. Ya, resikonya semakin besar, untungnya juga semakin besar. Ya, yaitu adalah saham. Ini saya akan contohkan saham blue chip ya di Indonesia ini, yaitu BBCA. Ya, kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ya, itu perkembangan sahamnya naik selama 5 tahun terakhir itu sekitar 158% ya teman-teman. Ini sudah saham BCA Saham BCA ini sudah mengalami beberapa kali split ya teman-teman. Jadi harganya 7.000, sebenarnya ini BBCA ini sudah nyampe 30 ribuan kemarin ya teman-teman. Itu saham resikonya lebih besar daripada reksadana, kemudian keuntungannya jauh lebih besar daripada reksadana. Dan investasi yang paling menguntungkan bagi saya dan menurut saya adalah kripto. Itulah kenapa saya jelaskan tadi kripto di awal. Ya, jadi ada 4 instrumen investasi, teman-teman silahkan pilih mana yang paling cocok dengan teman-teman. Emas, reksadana, saham, atau kripto. Kripto saya akan tunjukkan teman-teman harga Bitcoin pertama kali. Ya, harga Bitcoin pertama kali saya akan bikin grafik AL. Ya, kita akan bikin ini tahun 2013 ya teman-teman. Ini enggak di Trust Wallet itu dia cuman punya di 2000 sampai di 2013 ya teman-teman. Kalau di Trust Wallet harga Bitcoin, sebenarnya Bitcoin ini dulu harganya cuma $1 ya teman-teman. Ya, pertama kali tahun 2009, 2010 itu Bitcoin cuma $1. Ya, selang beberapa tahun dia sudah nyampe $100 ke 2013. Kalau $1 di hold sampai sekarang, Bitcoin itu sudah untung naik 66.500 kali, karena kan harga Bitcoin sekarang $66.516 per koin. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah juga baca cerita bahwa ada orang yang beli pizza gitu ya, orang beli pizza 2 kotak, satu kotaknya itu harganya 5.000 Bitcoin. Ya, kemudian 2 kotak dia beli pakai 10.000 Bitcoin gitu ya. Itu di zaman dulu teman-teman. Teman-teman silahkan cari aja di YouTube, itu banyak itu ya. Bitcoin pizza ya. Itu adalah salah satu cerita sukses Bitcoin gitu ya. Nah, teman-teman kalau beli kemarin itu Bitcoin tahun 2013 aja ya teman-teman, itu harga Bitcoin nyampe di harga $70 ya, $76. Kita ginapin aja lah $74. $80 lah kita genapin. Ya, kalau kita beli Bitcoin $80 itu artinya nggak nyampe sejuta ya teman-teman. Anggaplah kita punya 1 juta investasi di 2013, dapat 1 keping Bitcoin. Kalau kita tahan Bitcoin tersebut dan kita jual di tahun 2021 ini, maka Bitcoin kita sudah bernilai 900 juta. Modal 1 juta sekarang jadi 900 juta, untung 899 juta. Karena kan Bitcoin hari ini kalau dirupiahkan itu 900 juta lebih ya teman-teman. Oke, itu Bitcoin. Kemudian kita lihat Ethereum ya. Ini Ethereum masih baru nih teman-teman, ya, masih baru. Ya, karena Ethereum itu mulainya itu tahun 2014 dan di Trust Wallet itu terbacanya cuma 2015 ya. Kita fokus ke 2015 saat harga Ethereum masih $1. Jika kita beli Ethereum 1 juta ya tahun 2015, maka kita akan mendapatkan sekitar, kalau $1 1 juta itu misalnya anggaplah $100 ya, kita akan dapat sekitar 100 Ethereum. Kalau kita dapat 100 Ethereum teman-teman, kemudian kita jual misalnya di harga sekarang 4.700 Ethereum, ya silahkan dikali teman-teman. Nah, kita genapin aja lah Ethereumnya 4.000 ya, 4.000 dikali 100 berarti $400.000. Jadi investasi 1 juta di tahun 2015 ya, di tahun 2000 berapa tadi yang $1 tadi. Nah, di tahun 2015 itu menjadi $400.000 sekarang. Modal 1 juta jadi $400.000. Buat teman-teman yang nggak tahu, $400.000 itu udah miliaran aja ya teman-teman. Silahkan dikali 400.000 dikali 14.000 gitu. Nah, 2 koin yang bagus sudah saya contohkan ya teman-teman. Kemudian saya pengen contohkan token atau koin meme. Koin meme yang saya ingin tunjukkan adalah Dogecoin. Dogecoin itu di listing di tahun 2013 ya teman-teman, di saat harganya masih 0,00002, sekarang harganya itu
0,27. Artinya apa? Sudah kill 30 teman-teman. Kill 30 untuk Dogecoin. Kalau kita beli tahun 2013, seandainya kita beli Dogecoin itu $100, kill 30, maka $100 akan bertambah 30 di saldo kita. $100 akan bertambah 30 berarti $100.000. Ya, $100.000 uang kita akan bertambah teman-teman. Bayangkan itu. Modal $100 jadi $100.000. Itu kalau kita beli Dogecoin di tahun 2013. Ya, kalau kita jual di harga sekarang loh ya kalau masih whole. Kemudian Shiba Inu ini adalah token yang paling fantastis ya teman-teman. Paling fantastis sekali kalau untuk Shiba Inu. Ya, untuk Shiba Inu saya nggak perlu nggak perlu jelaskan lah ya bagaimana perkembangan token koin Shiba Inu ini, token Shiba Inu ini. Ya, token Shiba Inu ini karena saya sudah pernah bikin video tentang Shiba Inu, kenaikan Shiba Inu itu teman-teman. Ya, teman-teman mungkin bisa searching aja di YouTube saya itu ya, Shiba Inu itu modal $10 itu bisa jadi 150 miliar. Kalau belinya tahun 2020 setahun yang lalu beli 150.000, kalau di hold sampai tahun 2021 Shiba Inu itu bernilai 150 miliar, hanya modal 150.000. Tapi kalau masih hold ya teman-teman. Nah, itu adalah kisah sukses kripto ya teman-teman. Kalau kita hold, kalau kita simpan, kalau kita investasi jangka panjang teman-teman. Tapi kalau kita tidak investasi jangka panjang, ya agak berat juga ya untuk bisa dapat keuntungan yang sepadan gitu. Oke, itu teman-teman kenapa teman-teman harus investasi ya, kemudian kripto itu apa tadi dan kenapa teman-teman harus memilih kripto. Ya, selain itu yang mungkin belum saya jelaskan adalah kripto itu adalah masa depan ya teman-teman. Kripto itu adalah masa depan. Kalau sebelumnya orang zaman dulu itu melakukan transaksi menggunakan barter, kemudian orang berevolusi gitu ya, melakukan transaksi dengan dengan emas dan perak gitu ya. Kemudian setelah emas dan perak, orang mulai bertransaksi dengan uang kertas. Setelah uang kertas, orang mulai akan berubah cepat atau lambat, meskipun banyak pemerintahan yang nggak setuju dengan kripto, cepat atau lambat kripto akan diterima sebagai alat pembayaran teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah mengenal kripto dari sekarang, ya teman-teman sudah berada di jalur yang benar dan jalur yang tepat. Tinggal teman-teman memilih kripto yang benar lagi, karena banyak kripto yang nggak benar teman-teman, banyak kripto yang scam, banyak kripto yang penipuan. Maka dari itu teman-teman harus memilih kripto yang benar untuk diinvestasikan dengan tepat. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan di video selanjutnya nanti cara memilih kripto yang benar. Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Apabila teman-teman ingin bertanya dan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Ya, teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram kita, ada di link deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.